bertumbuh di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar tentang perlipat gandaan pertumbuhan dalam konteks menjawab panggilan Tuhan yang kita kenal, dan ini ayat kita sepanjang bulan ini, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Di belakang kelihatan nggak? Kalau nggak buka Alkitabnya, mari kita baca ini bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau baca Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Udah dapat? Ibu Meti udah dapat? Baik. 1, 2, 3 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia karena masih dapat kesempatan untuk baca firman Tuhan. Lebih berbahagia lagi kita merenungkannya dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama pelipat gandaan yang diinginkan Tuhan itu adalah dalam pemuritan. Karena di sini di bacaan kita tadi Matius 28 ayat 19 atau 18 sampai 20 itu yang merupakan amanat agung yang kita kenal, yang mengatakan bahwa karena itu pergilah. Dan Tuhan memerintahkan pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ketika kita pergi membawa orang-orang ke gereja, sebaiknya bawalah orang-orang yang memang benar-benar ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang rindu mendapat keselamatan yang sejati. Di mana Bapak Ibu sekali lagi di dunia ini sementara. Nggak ada orang yang hidup selama-lamanya. Kemarin Pak Andre itu sehat, dalam arti meninggalnya bukan di rumah sakit, bukan karena sakit, bukan karena dirawat, tapi tahu-tahu dia lemas dan meninggal. Meninggalnya di rumah, meninggalnya dalam kondisi mau milih baju karena mau jalan, mau pergi, lagi di lemari milih baju dia. Umur orang nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima berkat Tuhan, kalau Bapak Ibu memang benar-benar merasa bahwa Bapak Ibu sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan ditebus dari kuasa dosa, sehingga kita punya keselamatan, punya kepastian kalau mati kita masuk surga, seharusnya kita mempunyai kerinduan untuk membawa orang, agar orang itu juga rindu untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dalam Matius 28 ini Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid, termasuk kepada kita hari ini, untuk pergi membuat murid. Bukan menjadikan orang itu anggota gereja, bukan menjadikan orang itu jemaat sesuatu, bukan, tapi menjadi murid Tuhan Yesus. Membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi yang paling penting di sini adalah menjadikan semua orang pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menjadikan orang lain murid Tuhan Yesus kalau kita sendiri nggak pernah mau menjadi murid? Datang ke gereja cuma sekedar hadir badan, ya, kelihatan muka, senyum, cemberut, kesel, dan lain sebagainya. Hatinya tidak dibiarkan dibentuk oleh Tuhan. Tidak pernah mau menjadi murid. Ada orang yang punya kesan ketika di gereja rantau, enggak, di sini juga enggak, tapi di tempat lain kadang-kadang datang ke gereja, pendetanya khotbah sampai busanya di pinggir-pinggir sini, kadang-kadang kita masa bodoh lah, ngomong apa, kadang-kadang megang handphone lah, ngomongin, ngebisik-bisik sama tetangga sebelahnya lah, dan lain sebagainya. Akhirnya firman Tuhan nggak tumbuh dan Bapak Ibu nggak jadi murid.
Bagaimana kita memuridkan orang lain ketika kita nggak jadi murid? Kita harus jadi murid dulu. Makanya Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus nggak bilang jadikan semua bangsa orang Kristen, jadikan semua bangsa orang anggota gerejamu. Enggak. Tuhan bilang jadikan murid. Nah, untuk bisa menjadikan orang lain murid, pertama-tama kita harus menjadi murid. Maka Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata begini, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Seorang murid pasti nurut sama gurunya. Kalau nggak nurut sama gurunya, kalau nggak nurut sama guru pasti di strap, didisiplin, atau disuruh keluar kelas. Kalau zaman saya dulu nakal itu disuruh keluar kelas, diri di depan pintu, di luar pegang kuping, angkat kaki gini. Bapak Ibu, lama 1 jam pelajaran sekitar 45 menit. Puji Tuhan, Tuhan kita baik. Kalau Bapak Ibu nggak nurut, nggak dihukum. Ya Bu Susannya, nggak pernah dihukum sama Tuhan Yesus gitu. Kita susah hidup mungkin di dunia ini, kita sakit mungkin di dunia ini, mungkin kita menderita di dunia ini, bukan karena dihukum oleh Tuhan Yesus. Lebih karena kelakuan kita biasanya. Lebih karena kekurang percayaan kita. Suatu kali murid-murid berlayar di danau, Tuhan Yesus tertidur di kapal, ada badai. Mereka menjerit-jerit ketakutan sampai bilang, kita hampir mati, kita mau mati, kita mau karam. Sampai dia bilang, engkau nggak tahu ya, kita ini udah mau mati kok diem aja. Padahal sebenarnya gini, Tuhan ada di situ. Bapak Ibu, kalau ada Tuhan, siapa yang jadi lawan kita? Nggak ada. Tapi itu juga dalam kehidupan sehari-hari kita jadi sengsara, kita bisa menderita, mungkin kita ngalami sakit penyakit, sebenarnya karena salah kita. Tuhan sudah kasih tanda-tanda, Tuhan sudah kasih perintah, Tuhan sudah kasih aturan, tapi kadang-kadang itu suka bandel. Tuhan bilang jangan makan darah, karena di dalam darah itu ada jiwa. Kita kadang-kadang suka makan darah. Saya waktu kuliah di Jogja, di pasar-pasar di Jogja itu suka ada darah yang digoreng, namanya marus ya. Darah digoreng gitu. Atau Bapak Ibu kalau yang suka masakan Batak tuh sasang tuh, suka kan dicampur sama darah masak sasang. Enak itu. Enak gitu loh. Tapi lihat Bapak Ibu timbul sakit penyakit gitu loh. Ada yang Jul nggak ya? Nggak Pak Jul. Terus Tuhan bilang gini, persembahkan korban, dagingnya, lemaknya untuk aku. Bakar, yang harus dibakar di meja persembahan itu lemak. Tapi kita lebih suka makan lemak. Ya kan? Kalau makan B2 itu yang enak lemaknya gitu. Camsian ya kalau orang atau orang Cina bilang gitu. Camsian. Samsian. Apalah itu gitu. Lemaknya yang enak gitu loh. Tuhan bilang lemak itu untuk aku gitu loh, tapi kita ngelawan. Tuhan bilang kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku. Dan di bagian lain Tuhan Yesus bilang, mari datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut. Pikul kuk yang kupasang dan bebanku jadi ringan. Tapi kita kadang-kadang nggak mau Bapak Ibu. Kita nggak mau nurutin Tuhan Yesus, malah kita mau nurutin diri kita sendiri. Maka bikin sate itu lemak yang menggoda kita gitu. Makan sasang itu memang benar. Saya waktu kuliah di Jogja itu makan sasang itu yang masak campur pakai darah itu yang enak memang. Apalagi dorongannya ciu atau tua gitu. Wah itu udah enak banget. Udah enak banget. Tapi penyakit tanggung sendiri. Ntar udah sakit berdoa minta sembuhin Tuhan. Jangan banyak-banyak. Padahal yang salah kita ya kan gitu. Yang salah kita. Makannya juga kadang-kadang kalau makan kita nggak teratur gitu. Makan sekenyang-kenyang kita gitu. Seleher gitu kan. Tuhan bilang kalau makan itu pas lagi lapar berhentilah kalau udah cukup. Jangan sampai perutnya buncit kayak saya gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, kadang-kadang nggak bisa napas. Atau ada teman saya, kita makan di namanya, kan sekarang ada nama makanan all you can eat. Jadi kita bisa makan sepuas-puas kita. Nah kami makan di Sabu Haji, teman saya ini ngambil daging sampai beberapa tumpuk gitu kan. Terus makan banyak-banyak, karena sudah kepenuhan, nggak bisa makan lagi, akhirnya dia muntah.
Karena apa? Karena udah nggak muat. Malu. Mentang-mentang all you can eat, ambil sepuas-puasnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita muntah, perutnya sakit, kepalanya keliengan, Tuhan Yesus tolong gitu. Gimana mau Tuhan Yesus tolong? Orang kamu yang salah kok. Aku udah kasih tahu gitu. Yang makan nggak bagi-bagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk memelihara segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ajaran-ajaran Tuhan itu kita turuti, kita lakukan, kita jadi murid, baru kita bisa memuridkan orang lain. Makanya di gereja rantau ini mandul juga gitu, karena semuanya hampir nggak mau jadi murid mungkin, maunya jadi guru. Jadi nggak bawa jiwa-jiwa. Tapi mari kita belajar, buka hati Bapak Ibu, siapkan hati kita itu menjadikan sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan, sehingga firman itu tumbuh. Dan kita bisa menjadikan murid bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tapi awal mulai dari kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku. Menuruti perintah Tuhan berarti kita menjadi murid. Karena Tuhan gak pernah perintahkan kita untuk jadi yang lain kecuali menjadikan murid orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan kita Matius 28 ini, setiap murid harus memuridkan. Ketika kita jadi murid, kita harus memuridkan. Nah kata setiap itu sendiri mengartikan bahwa semua orang yang kita kenal harus dimuridkan. Kita nggak boleh milih-milih. Bapak Ibu, cari jiwa, bawa orang. Meti, Uni Emi, dimuridkan. Ajarin kebenaran firman Tuhan. Tapi harus mulai dari diri kita. Kita harus menjadi penurut-penurut. Nggak perlu diinjilin, nggak perlu dia percaya Yesus, nggak perlu. Ikuti, lihat teladanku. Kata Paulus, jadilah pengikut-pengikut Kristus seperti aku mengikut Kristus. Artinya gimana? Paulus ingin orang-orang melihat dia, bagaimana dia mengikuti Kristus. Sehingga kita harus seperti itu. Tapi kita nggak bisa menjadikan orang-orang mengikut Kristus dengan melihat teladan kita. Jangan sampai kemanapun Bapak Ibu pergi dijauhin orang. Ada nggak gitu? Di sini ada nggak? Nggak ada ya. Kemana kita pergi, kemana kita, ini lagi orang kumpul-kumpul, kita datang bubar gitu. Lagi kumpul-kumpul, kita datang pergi satu-satu gitu. Enggak ya, kita nggak ada. Kita harus jadi teladan agar bisa memuridkan setiap orang. Murid mengacu pada pengikut Yesus Kristus yang setia. Nah ini menjadi kata menjadikanlah murid itu harus kita merefleksikan ajaran-ajaran Kristus di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa memuridkan. Seorang murid bisa memuridkan, itu namanya pelipat ganda. Nah proses aktif yang mencakup beberapa aspek. Pertama-tama pergi. Memuridkan itu kita harus pergi. Di dalam memuridkan itu kita harus pergi. Karena itu ayat 19 Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah. Lalu membaptis di ayat 19 juga, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah sebenarnya boleh nggak sih jemaat biasa membaptis? Kalau saudara sudah jadi murid, saudara boleh dibaptis, membaptis. Persoalannya adalah gereja memiliki aturan-aturan. Akhirnya siapa yang boleh membaptis? Seorang yang sudah mendapat jabatan gerejawi. Tapi sebenarnya setiap murid boleh bisa membaptis. Stefanus suatu kali ketika dia lagi jalan-jalan dengar seorang bendahara lagi naik kereta, lagi baca Alkitab, lalu Stefanus berhenti. Kamu tahu nggak apa yang kamu baca? Lalu bendahara dari Ethiopia itu bertanya, saya nggak tahu, nggak ngerti apa yang saya baca. Lalu diajarkan. Lalu Stefanus bilang, di sini ada air. Kenapa nggak dibaptis saja? Air dibaptis oleh Stefanus. Stefanus seorang murid. Bapak Ibu kalau sungguh-sungguh jadi murid bisa membaptis sebenarnya. Makanya ada gereja-gereja tertentu jemaatnya majelisnya bisa membaptis. Tapi aturan gereja yang boleh membaptis itu adalah orang yang memiliki jabatan gereja. Nah akhirnya yang boleh membaptis itu pendeta yang sudah ditapiskan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengajar itu penting. Tapi yang paling penting sekali dari semua daripada menjadikan murid, yang paling penting sekali ada kita menjadi murid dulu. Karena dengan kita menjadi murid, dengan otomatis kita bisa memuridkan orang. Orang akan tertarik kepada Kristus ketika melihat kita hidup yang menyenangkan. Hidup itu enak gitu. Orang melihat muka kita itu enak. Orang melihat sikap kita enak. Orang menantikan kehadiran kita. Saya bukannya sombong gitu Bapak Ibu. Kalau saya cuti nggak masuk kerja, orang satu rumah sakit tahu Pak Ian nggak masuk. Pak Ian kemarin kemana gitu loh. Bukan karena saya dinantikan kehadirannya gitu. Bukan karena saya orang yang lebih hebat dari semua orang, bukan gitu. Tapi kita berusaha menghadirkan Kristus di mana kita ada. Kita punya perbedaan karena Tuhan Yesus bilang kamu adalah terang. Kamu adalah garam. Kamu adalah kepala. Bapak Ibu, kehadiran kita menjadi perhatian orang. Yang jadi cilaka adalah ketika kita hadir tapi kelakuan kita nggak beres. Orang tetap perhatiin kita, tapi di situ Tuhan dipermalukan karena kelakuan kita. Tapi kalau kehadiran kita menjadi berkat karena kita adalah terang, karena kita adalah kepala, karena kita adalah garam yang mempunyai beda, gitu loh. Orang, wah ini bener nih orang. Kenapa dia jadi beda kayak? Kenapa kelakuannya baik banget? Kenapa tutur katanya bagus? Kenapa sih mukanya enak gitu? Dilihat, walaupun nggak oplas ke Korea, tapi mukanya enak banget gitu. Bapak Ibu nggak perlu ke Korea gitu kan, dioperasi plastik gitu. Tapi mukanya enak dilihat gitu loh. Kenapa? Karena di situ ada Kristus hadir. Nah, harus dimulai dari setiap orang itu mau menjadi murid. Memuridkan, ngajarin orang itu gampang ketika kita sudah menjadi murid. Saya kemarin ditanya, karena saya mau ngajar di Jogja, jadi di kampus ditanya, Pak Yan, yang enak ngajarnya apa? Saya bilang, saya biasa ngajar ini. Jadi kalau saya dikasih ngajar ini, semua yang saya ini bisa gitu. Tapi kalau dikasih ajaran baru, berarti saya harus belajar lagi. Oh, yang enak ini Pak Yan, iya. Maksud saya gini Bapak Ibu, ketika kita sudah jadi murid, memuridkan orang itu udah gampang. Nggak perlu, Bapak Ibu nggak perlu kursus, nggak perlu belajar, nggak perlu apa. Ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, tadi Yohanes 14 ayat 15 mengatakan menuruti perintah Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan otomatis kita bisa memuridkan orang. Kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi teladan. Mengajar, ajarlah mereka di ayat 20 melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus Matius 28 ayat 20 itu mengatakan menjadikan semua bangsa murid dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita ngajarin orang, tetapi yang kita ajarkan itu sudah kita lakukan. Ini ayat 20 Tuhan Yesus bilang gitu. Memuridkan orang itu gampang kalau kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu bawa jiwa, memenangkan jiwa lah, apalah. Tapi kita sendiri kelakuannya enggak. Ini akhirnya jadi kayak dulu di terminal Cililitan gitu loh. Di terminal Cililitan itu banyak bis kan kalau zaman dulu. Ada kenek, kondektur. Blok M. Orang pada naik bis, keneknya tinggal. Ya Pak Roy ya. Keneknya tinggal, bisnya jalan ke Blok M. Nah nanti Bapak Ibu jadinya kayak gitu loh. Ayo ke surga. Orang-orang diselamatkan, Bapak Ibu tinggal. Kenapa? Karena kita tidak menuruti perintah Tuhan. Tuhan bilang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang seperti. Jadi kita ngajarin orang itu jangan ngaco. Jangan ajaran yang lain, tapi ajaran yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Yesus ayat 20 tadi itu sekali lagi saya baca gini ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi mengajarkannya apa? Ajaran yang udah Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Jangan ngajarin ini, percaya Tuhan Yesus, nanti kamu dagangannya sukses deh. Pak Jul percaya Tuhan Yesus, bisnisnya nanti maju. Itu ajaran yang ngaco, jangan diaminin.
Nggak boleh diaminin, perkataan yang baik boleh diaminin. Tapi kalau nggak terbukti, jangan salahkan Tuhan Yesus. Gitu aja. Saya bisa katakan, Ibu Ria nanti pulang dari sini Ibu dapat berkat yang melimpah. Amin. Amin. Tapi itu bukan perkataan Tuhan Yesus. Kalau nggak terbukti, jangan marah sama Tuhan Yesus. Amin. Kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi, betul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, amanat agung itu kita harus melakukan prinsip-prinsip inti dari pelipat gandaan itu. Prinsip-prinsip inti dari pelipat gandaan itu pertama-tama tadi sudah saya singgung adalah soal kesetiaan dalam hal-hal kecil, Bapak Ibu. Setia dalam hal-hal kecil. Lukas 16 ayat 10 itu bilang begini. Di Lukas pasal 16 ayat 10, siapapun yang setia dalam hal-hal yang kecil, ia juga setia dalam hal-hal yang besar. Dan siapapun yang tidak jujur dalam hal-hal yang kecil, ia juga tidak jujur dalam hal-hal yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Bapak Ibu mau setia di gereja besar? Kalau di gereja kecil begini aja nggak setia. Bagaimana Bapak Ibu mau dikasih bisnis yang luar biasa, usaha Bu Susan nanti dagangan buahnya nyaingin ini rezeki Bu. Tapi bagaimana mungkin kalau dari dagangan biasa kecil-kecil ya Bu, masih pakai gerobak ya Bu? Enggak ya, pakai keranjang atau pakai apa? Enggak jujur misalnya, enggak setia melakukan pekerjaan itu. Bagaimana Tuhan bilang kamu setia nanti di pekerjaan besar? Tuhan ingin kita belajar setia dulu dalam hal-hal kecil. Kalau ingin diberkati Tuhan secara melimpah, mulai dari perkara kecil. Kalau kerja dapat gaji 5 juta misalnya, atau gajinya 1 juta misalnya, setia. Tuhan bilang belajar kasih bawa persembahan perpuluhan. Itu sih bukan patokan, tapi Tuhan ingin menguji. Kata Tuhan, ujilah aku. Tapi sebenarnya bukan menguji Tuhan ketika kita memberi perpuluhan. Yang paling penting kita menguji hati kita. Kita setia gak sih gitu loh. Tuhan suruh bawalah persembahan perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Kita setia gak gitu loh. Ketika Bapak Ibu gaji 1 juta, perpuluhannya berarti 100 ribu. Setia gak? Soalnya kalau gaji 1 juta ngasih persembahan 100 ribu aja gak setia, Tuhan kasih gaji 1 miliar sebulan. 1 miliar itu perpuluhannya berapa Pak? 100 juta. Saudara udah ngebayangin, ih gede banget 100 juta. Gak setia. Tapi kalau kita udah setia dari perkara kecil, nanti ketika gede enak aja gitu loh. Belajar setia. Pak Jul bisnisnya dari kecil ya kan, penghasilannya 1 bulan 100 juta, belajar setia ngasih perpuluhan, ditambahin Tuhan sebulan masuk omset 200 juta, setia 500 juta sebulan, omsetnya sekarang udah 1 M. Perpuluhannya setia, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, emang pengusaha besar itu, konglomerat itu tahu-tahu segitu? Enggak, mereka mulai dari hal kecil, tapi mereka setia. Setia kepada Tuhan. Bukan soal perpuluhan aja, tapi soal beribadah ke gereja, mereka setia. Mereka belajar setia sehingga mereka diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ketika kita mau memuridkan orang, melipat gandakan murid, mau menambah jumlah jemaat di sini, tapi kita nggak setia, bagaimana jemaat yang mau datang ke sini? Banyak Bapak Ibu kan lihat ada banyak orang baru datang lalu hilang. Khususnya orang-orang yang benar-benar rindu mencari Tuhan. Ada banyak datang di sini. Nyari Pak Yan, mau mendengar Injil, mau belajar tentang Tuhan Yesus, sudah belajar tahu hilang. Kenapa? Karena yang ada nggak setia. Yang kedua Bapak Ibu dikatakan ketekunan dan kesabaran. Orang prinsip untuk bisa melipat gandakan, memuridkan, menjadikan murid dan memuridkan murid adalah belajar dengan tekun dan sabar. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 bilang gini,
Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, untuk bisa menjadikan murid itu, yang kedua kita kuncinya adalah tekun dan sabar. Pertama setia, kedua tekun. Bapak Ibu tekun. Tekun. Saya tiap hari ngirimin renungan. Kadang-kadang nggak ada respon dari yang dikirimin, nggak apa-apa. Kirimin terus. Tapi tak tahu nanti ada aja orang yang balas, Pak Yan terima kasih buat renungannya, pas banget hari ini. Saya lagi bergumul gini-gini, tolong bantu doa Pak Yan, gini. Tekun aja kirim gitu. Bapak Ibu bikin baik itu nggak ada salahnya. Kita nggak rugi. Kalau baik sama orang, senyum. Coba Ibu Ria cium ke Ibu Meti. Ibu Meti coba senyum ke sebelahnya gitu. Nggak ada ruginya. Senyum sama orang tiap hari nggak ada ruginya. Baik. Orang diberkati dengan senyum kita. Tapi jangan lupa sikat gigi ya. Jangan pernah sikat gigi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketekunan dan kesabaran. Orang tekun pasti sabar. Ya Putih ya, Putih harus sabar. Kalau tekun ngelamar karena memang cita-cita jadi pramugari, Bapak Ibu tolong doakan agar Putih bisa diterima jadi pramugari. Tekun aja, lamar terus gitu. Sabar, pada hasil akhirnya menghasilkan buah. Orang nanam pohon itu nggak langsung tumbuh. Ya, Betty ya. Betty pohon mangganya udah berapa tahun ya baru berbuah ya. Ditebang lagi sekarang. Aduh, sedih banget gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kunci dari pelipat ganda. Yang ketiga adalah bergantung pada kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu gini, kita nggak bisa tuh maksa orang-orang untuk percaya sama Tuhan Yesus gitu. Saya selalu berdoa gitu, Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Tiba-tiba ada aja orang telepon mau tahu tentang Tuhan Yesus gitu. Ada aja orang yang telepon. Kalau kita berdoa. Jadi ketika kita mengandalkan Roh Kudus, bergantung kepada kuasa Roh Kudus, Tuhan akan tolong kita. Kita berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Saya rindu banget gereja ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru yang bisa kita layani. Bapak Ibu harus berdoa ada orang yang datang ke sini benar-benar orang yang rindu mendapat keselamatan, mendengarkan firman Tuhan. Dan biar Bapak Ibu punya kesempatan untuk melayani orang-orang baru itu. Saya selalu berdoa gitu, tahu-tahu ada aja orang telepon, mau belajar. Sekarang ada 2 orang Padang yang mau belajar. Ya puji Tuhan gitu. Kita berusaha mengandalkan kuasa Roh Kudus. Berusaha. Nah Bapak Ibu, rindukan, inginkan, miliki kerinduan untuk bisa memberitakan Injil atau memuridkan orang lain dengan mengandalkan kuasa yang dari Roh Kudus. Tapi kunci utamanya adalah belajar menjadi murid dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap anggota gereja, Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk tidak hanya sekedar menjadi murid, tapi juga kita diminta untuk aktif memuridkan orang lain. Mari kita belajar Bapak Ibu, bertumbuh di hadapan Tuhan. Mau menjadi murid Tuhan dulu. Mulailah belajar menjadi murid. Jangan sampai gini Bapak Ibu. Matius pasal 27 itu 21 berkata, ada banyak orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Bapak Ibu, jangan sampai yang datang ke gereja Rantau Ibadah ini Tuhan datang, Tuhan bilang gak kenal. Apa sih tandanya Tuhan gak kenal? Pertama karena kita gak pernah mau jadi murid. Firman Tuhan itu gak ada di dalam diri kita. Ketika Tuhan datang lihat muka Ibu Yanti, wah ini ada firman Tuhan gak ya? Ini ada tanda-tanda milikku gak ya? Bapak Ibu gak jadi soal baptisan betul tanda orang bertobat, tapi tidak menjamin Bapak Ibu masuk surga.
Mau dibaptis 10 kali, Bapak Ibu jual rumah, Bu Rita jual rumahnya, pergi 10 kali ke Sungai Yordan, dibaptis setiap tahun ke Sungai Yordan, nggak menjamin Ibu Rita masuk surga. Kalau di dalam hatinya, di dalam hidupnya tidak ada firman Tuhan, nggak pernah jadi murid, nggak mau bertumbuh, nggak belajar setia, nggak akan pernah bisa. Orang mau dibaptis, apalagi sekarang ada istilah dibaptis yang ngambang, itu baptisan yang sah. Mau ngambang kek, mau terbang kek, Bapak Ibu, kalau di dalam dirimu tidak ada tanda-tanda milik Kristus, ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Tambah lagi, hai kamu pembuat kejahatan. Loh, orang yang diumpamain Tuhan Yesus itu, bukankah kami mengusir setan dalam namamu? Orang hebat nih. Bukankah kami membangkitkan orang mati demi namamu? Hamba Tuhan yang luar biasa ini. Tapi Tuhan bilang nggak kenal. Sorry ya. Kenapa? Karena dia nggak jadi murid. Dia nggak belajar jadi murid. Jadi jangan sampai Bapak Ibu yang habis beribadah di sini, ntar sebentar lagi nih buru-buru pergi beribadah lagi di tempat lain, terus ntar pergi lagi beribadah tempat lain, sampai sore mungkin 10 kali ibadah. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, aku nggak kenal. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi mari kita, setiap kita untuk belajar pertama-tama menjadi murid. Belajar setia. Tadi malam di khotbah penghiburan saya sampaikan gini, orang yang nggak setia sama orang tuanya bagaimana setia sama Tuhan. Tapi juga orang yang nggak setia sama gereja, datang beribadah ke gereja timbul tenggelam gitu. Hari ini ibadah, mungkin nanti 3 minggu 4 minggu baru muncul lagi, nggak setia kayak gitu. Bagaimana mengatakan dia setia sama Tuhan? Sama hal kecil aja Lukas bilang, Lukas 16 ayat 10 tadi, nggak setia dalam perkara-perkara kecil, bagaimana mungkin kamu setia dalam perkara besar? Nggak mungkin. Kamu dipercaya sama uang 100.000 tapi nggak jujur, bagaimana Tuhan mau percayain kamu uang 1 juta? Nggak mungkin. Jadi mari kita belajar dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil. Ke gereja belajar. Pak Jul ini setia dia. Dari pertama datang ke gereja Rantau sampai sekarang nggak pindah-pindah ya Pak Jul ya. Setia karena takut juga nanti saya Bu Osin saya ambil ya. Nggak boleh lagi jadi istri. Nggak bukan begitu. Setia. Dan lihat Bapak Ibu, Pak Jul sekarang kayak gini, punya mobil 2, punya rumah, punya anak 3. Bukan tahu-tahu muncul kayak gitu, tapi karena dia belajar setia. Setia. Bapak Ibu kalau pengen diberkati Tuhan, hidupnya sehat, makmur, pikiran jernih, belajar setia. Karena Tuhan bilang, gimana kamu mau saya berkati orang kamu nggak setia, kamu nggak peduli dengerin firman Tuhan sesukanya. Kadang-kadang pilih-pilih, yang senang-senang aja diambil, yang nggak suka nggak diambil. Belajar setia. Saya menemukan ada banyak orang-orang yang setia bergereja, diberkati Tuhan. Tapi dia datang ke gereja bukan karena mau diberkati. Karena sekali lagi dia datang ke gereja memang belajar setia untuk bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi di gereja Rantau ini, kita ke gereja itu adalah untuk bersyukur. Jadi bukan urusan Bapak Ibu mau apa, mau diberkati, mau ini enggak. Nah, itu hal lain. Bonus. Tapi kita datang ke gereja karena mau bersyukur. Kenapa saya katakan itu? Dari dulu zamannya Tuhan Yesus sampai zaman sekarang, orang ke gereja itu pasti bawa korban. Kalau dulu korbannya hewan, kalau sekarang korbannya duit ya Pak Roy. Korban sekarang duit. Untuk apa korban itu? Tuhan nggak butuh kok. Jangankan duit Bapak Ibu, tubuh nyawa Bapak Ibu punya Tuhan, amin. Jadi dia sebenarnya nggak butuh apa-apa dari kita. Kenapa kita harus ngasih persembahan? Untuk mengucap syukur. Kenapa Bapak Ibu datang ke gereja? Untuk bersyukur. Bukan untuk yang lain. Nanti soal diberkati itu urusan Tuhan. Namanya berkat Tuhan. Ya urusan Tuhan mau kasih apa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Hari ini kita belajar tentang bagaimana melipat gandakan murid. Dalam Kristus kita menemukan harapan. Dalam Kristus kita menemukan sukacita. Bagikan harapan itu dengan dunia sebagai murid yang setia. Belajar jadi murid yang setia. Ketika Bapak Ibu setia, Bapak Ibu pasti diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan yang sering saya sampaikan adalah Ulangan pasal 28. Ketika Bapak Ibu memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan setia, itu janji Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan ucapkan, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau buah kandunganmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah segala macam itu. Diberkati Tuhan. Usaha kita diberkati Tuhan. Lumbung-lumbung di rumah kita diberkati Tuhan. Tapi awali dengan perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan setia. Kalau dua hal itu nggak kita lakukan, jangan mengharapkan berkat dari Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu diberkati, bisa jadi Bapak Ibu kaya secara materi, tapi kemungkinan berkatnya bukan dari Tuhan. Ya Bu, Bapak Ibu, ada banyak orang kaya tapi penyakitan, ada nggak? Bisa jadi berkatnya bukan dari Tuhan, bisa jadi. Tapi ada orang secara materi nggak ini, tapi hidupnya sehat, nggak punya nyakit. Pak Sarir kata dari tahun 60 ya Pak, nggak pernah ke dokter, nggak pernah sakit. Ngapain punya duit banyak Bapak Ibu? Kalau tiap sebentar sakit. Saya pernah cerita ya, ada orang rumahnya di Modern Land di Tangerang. Bapak Ibu kalau udah ngomong rumah di Modern Land, Pak Roy ya, harga rumahnya udah miliaran. Orang yang tinggal di Modern Land itu udah pasti orang kaya. Di rumahnya pasti mobil bukan satu, paling nggak dua. Sakit sampai rumahnya dijual, mobilnya dijual. Sekarang datang ke rumah sakit naik Gojek. Pertama datang 2 tahun yang lalu ke rumah sakit pakai Alphard Bapak Ibu. Datang berobat, seminggu 2 kali harus cuci darah. Tapi dia nggak mau pakai BPJS karena orang kaya, malu kali. Akhirnya hartanya habis. Apa gunanya Bapak Ibu? Lebih baik diberkati Tuhan. Karena doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami secukupnya untuk hari ini. Besok urusan besok Bapak Ibu, jangan pikirin lagi. Kalau hari ini punya duit 10.000 ya masih bisa makan kok. Rumah makan Padang ada kok 10.000. Sekarang serba 15.000 ya. Hah? Oh 12, cuma naik 12.000. Berarti pelanggan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Kita belajar untuk setia, menjadi murid yang setia agar kita bisa memuridkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami bisa melipat gandakan murid yang harus dimulai dengan diri kami. Tuhan tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, firman itu melekat di hati kami, mengingatkan kami bahwa Tuhan menginginkan kami menjadikan murid dari segala bangsa. Oleh karena itu tolong Tuhan agar kami mau memuridkan diri kami sendiri, agar kami dapat memuridkan orang lain. Kami menyerahkan dan mohon Tuhan meteraikan firman ini agar menumbuhkan kami seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.